Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cika Aditya dan bersama teman saya Arneta Nurulita dan Rindu Prasetyaningrum dari kelompok 2 ingin mempresentasikan psikolog sosial tentang konsep diri. Selanjutnya saya akan jelaskan yang pertama, yaitu pengertian konsep diri secara umum. Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan terhadap diri sendiri mencakup berbagai kekuatan individu dan juga kelemahannya, bahkan termasuk kegagalannya. Adapun pengertian konsep diri menurut para ahli, yang pertama yaitu Rohman Natawijaya. Menurut Rohman Natawijaya, pengertian konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu James Calhoun. Menurut James Calhoun, pengertian self-concept adalah gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu Gail Wiscard Stewart dan Sandra J. Sunden. Menurut Stewart, self-concept adalah keyakinan dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Yang keempat yaitu Budi Anakliat. Menurut Keliat, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya yaitu ada komponen konsep diri. Yang pertama yaitu citra tubuh, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat identitas diri, dan yang kelima peran diri. Yang pertama yaitu citra tubuh. Citra tubuh atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. Yang kedua yaitu ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya memperlakukan berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yang ketiga, harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku. Yang keempat yaitu peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di masyarakat. Yang kelima yaitu identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang dirinya sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya. Berikut ini contoh konsep diri. Seorang anak yang kerap dipukul, dihina, dan tidak pernah dipuji umumnya akan memiliki self-concept negatif karena menerima perlakuan tersebut sebagai bentuk hukuman atas kesalahannya. Sebaliknya, bila ia tumbuh di lingkungan yang baik, ia akan merasa dihargai dan tumbuh lebih positif. Dan selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Arneta. Saya Arneta Nurulita akan menjelaskan persepsi akan kontrol diri. Self-control sangatlah penting untuk mengendalikan perilaku kita. Albert Bandura dalam Baron Denberg mencetuskan teori tentang efikasi diri, yaitu perasaan akan kemampuan kita dalam mengerjakan suatu tugas. Perasaan bahwa diri kita kompeten dan efektif, performa fisik, tugas akademik, dan kemampuan mengatasi kecemasan dan depresi ditingkatkan melalui perasaan yang kuat akan efikasi diri. Pada umumnya orang akan bertindak untuk mencapai tujuan jika ia merasa akan mendapatkan hasil dan tindakannya tersebut. Misalnya dosen yang bersemangat dan berusaha untuk membuat proposal penelitian sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi, sekaligus juga kebutuhan untuk memperluas kajian keilmuannya, memiliki keyakinan yang kuat tentang peluang dapat diterimanya proposal tersebut, diikuti dengan pendanaan yang memadai. Jika keyakinan di sini diperoleh dari dua sisi pertama motivasi untuk menjalankan kewajiban, dan sisi kedua motivasi untuk mempertahankan eksistensi bidang keilmuannya.
sekaligus memperoleh dana penelitian yang memadai. Sebaliknya, jika dosen yang bersangkutan tidak yakin bahwa tindakannya akan berhasil dan proposal penelitiannya tidak dapat diterima, misalnya karena tingginya persaingan sesama dosen yang juga mengajukan proposal, maka tindakannya cenderung tidak ada atau relatif hanya sedikit. Jika kita yakin melakukan sesuatu, itulah efikasi diri. Sedangkan jika kita menyukai diri kita secara keseluruhan, maka itulah harga diri. Jika kita ingin memberi semangat kepada seseorang, fokuslah kepada efikasi dirinya, bukan pada harga dirinya. Sejauh mana orang merasakan hasil sebagai sesuatu yang dikendalikan secara internal oleh usaha mereka sendiri. Self-serving bias. Sebagaimana kita memproses informasi diri yang relevan, sebuah potensi bias yang tidak kita inginkan akan hadir. Kita siap memanfaatkan kegagalan kita, menerima kebanggaan akan kesuksesan kita, dan dalam banyak cara melihat diri kita lebih baik dari rata-rata. Kebanyakan dari kita memiliki reputasi yang baik dengan diri sendiri. Hal ini disebut sebagai self-serving bias, yaitu tendensi untuk melihat diri lebih baik. Bentuk dari self-serving bias ini adalah self-serving attribution, yaitu kecenderungan untuk atribut hasil yang positif untuk diri sendiri dan hasil yang negatif dari faktor-faktor lain. Sebagai contoh, kita menyalahkan orang lain atas kecelakaan yang kita alami, memuji diri sendiri kalau mendapatkan nilai A, dan menyalahkan dosen yang memberikan nilai C. Sebagaimana self-serving bias menjadi adaptif yang membuat kita menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan kita maupun pada saat hal buruk terjadi. Self-serving bias dapat memiliki pengaruh maladaptif yang menjadi penyebab kita menyalahkan orang lain atau merasa dicurangi oleh sesuatu yang patut kita dapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identitas sosial dan pribadi. Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan. Soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan apa yang membedakan kamu dengan orang lain. Ketika kita membicarakan identitas, di situ juga kita membicarakan kelompok. Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam sebuah kegiatan bersama, atau sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama. Hubungan-hubungan yang diatur oleh norma-norma, tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan atau status, dan peranan atau role masing-masing, dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain. Identitas diri pada umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik, kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan diri sendiri, tentang apa dan siapa dirinya, serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya, serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain, dan sekaligus merupakan integrasi tahapan-tahapan perkembangan yang telah dilalui sebelumnya. Identitas diri pada umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik, kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan diri sendiri, tentang apa
apa dan siapa dirinya, serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindu. Saya Rindu Prasyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perbandingan sosial. Teori perbandingan sosial merupakan proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai dirinya sendiri. Dalam perbandingan sosial ada beberapa syarat, yaitu 1. Persamaan. Artinya, kemanusiaan melakukan perbandingan dengan orang-orang yang sama atas dirinya, atau yang sedikit lebih baik, dan umumnya manusia tersebut berupaya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, dikaitkan dengan atribut. Artinya, manusia melakukan perbandingan dengan melihat usia dan jenis kelamin yang sama. Downward comparison, artinya manusia kadang membandingkan dirinya dengan orang yang lebih buruk darinya. Umumnya, ini dilakukan untuk mencari perasaan yang lebih baik atau mengabsahkan diri sendiri. Pendapat yang tepat dan penilaian kemampuan yang akurat akan cenderung mengaruh kepada kepuasan atau perilaku yang mendapatkan reward. Sementara, keyakinan yang tidak tepat atau penilaian kemampuan yang tidak akurat akan mengarah kepada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang presentasi diri. Presentasi diri mengacu pada keinginan kita untuk menampilkan sebuah gambaran yang diinginkan, yaitu terhadap penonton ataupun diri sendiri. Presentasi diri adalah sebuah tindakan dari mengekspresikan diri dan berlaku dalam alur yang dibuat untuk menciptakan kesan yang menyenangkan atau sebuah kesan yang berhubungan dengan suatu yang ideal menurut seseorang. Syarat-syarat yang diperlukan agar dapat melakukan pengelolaan kesan dengan baik yaitu 1. Penampilan muka, yaitu perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain dapat mengetahui dengan jelas peran kita. 2. Keterlibatan dalam perannya, di mana kita seorang memainkan menghayati perannya dengan baik. 3. Mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya. Dalam proses presentasi diri, biasanya individu akan melakukan pengelolaan kesan. Tujuannya adalah supaya kita dapat mempengaruhi orang lain, supaya kita disukai orang lain, dan ingin memperbaiki posisi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.